Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sami'u ma anzalallah wa idza sami'u ma unsila ilar rasuli tara a'yunahum tafitu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh tidak ada kata yang lebih nilai, ya, yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ungkapan rasa syukur kita terhadap berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dengan dua kenikmatan ini, nikmat Islam dan nikmat iman, maka kita dipanggil oleh Allah dan kita diberi kekuatan untuk hadir dalam panggilan itu. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sujud bersama-sama kepada Allah di rumahnya yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di taman-taman surga di dunia ini. Karena sesungguhnya majelis ilmu, majelis zikir ini adalah taman-taman surga. Sehingga walaupun kita masih berada di dunia, ya, kita sudah mencicipi, ya, kenikmatan daripada surga di dunia, ya. Apa itu kenikmatan surga di dunia? Ya, yaitu hadirnya as-sakinah, ya. Datangnya rasa tentram, rasa aman dalam hati kita. Ini adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga hati menjadi tenang, ya. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk, ya, masuk ke dalam masjid maka dijamin rasa aman, ya, dijamin rasa tentram, rasa sakinah, ya. Sehingga kalau ada yang ngantuk, barangkali itu bagian dari rasa tentram itu, ya. Dapat tidur. Bayangkan ada orang yang tidur saja susah, hatinya gelisah, pikirannya gelisah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perkara iman itu adalah perkara yang paling penting, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang dicintai. Melalui Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan pesan-pesan keagungan dan kebesaran ilahi, sehingga sebagian manusia tersungkur, ya, sujud kepada Allah melalui daripada misi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah nur, Al-Quran adalah cahaya, ya, yang dapat menyinari hati kita dari kegelapan menjadi terang benderang, sehingga akan membuat seseorang itu menjadi berubah,
perubahan itu dapat kita lihat dari segala aspeknya. Dari yang hatinya keras menjadi lunak. Dari yang tadinya bengis menjadi lembut, tersenyum, ya. Mengubah daripada penampilan dari yang tadinya adalah culas, ya, menjadi orang yang manis, tersenyum, menjadi orang yang good looking. Good looking. Orang muslim itu, ya, itu kalau dilihat, ya, menyenangkan. Karena wajahnya itu terdapat bekas-bekas wudhu. Bukan bekas wudhu itu ireng batuknya, bukan, ya. Bekas wudhu itu di sini bekas sujud, ya. Bekas sujud min atharis sujud, ya. Bekas sujud itu artinya bahwa ada perubahan dalam perangainya disebabkan karena sholat yang dibawa dalam kehidupan di luar sholat, itu ya. Itu kalau sholat dibawa dalam kehidupan di luar sholat, maka orang pasti melihat akan senang. Karena apa? Dalam sholat dia selalu banyak berzikir kepada Allah. Di luar sholat dia juga membawa zikir dalam kehidupan. Di dalam sholat dia membaca Quran. Dia di luar sholat dia adalah menampilkan perilaku Quran. Jadi living Quran, ya. Quran yang hidup. Di dalam sholat orang itu menundukkan pandangannya, ya, pada tempat-tempat yang ditentukan, ya. Begitu juga di luar sholat, ya, dia hanya melihat, ya, pada hal-hal yang boleh yang ditentukan, gitu, ya. Bukan jelalatan sana dan sini. Begitu seterusnya. Sehingga orang-orang yang membawa sholat dalam kehidupan di luar sholat, maka dia pasti akan hadir dengan tentram dan menentramkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka begitu juga, ya, ketika ayat ini diturunkan, ya, maka sebagian orang ini akan merasakan perubahan yang dahsyat dalam hatinya, ya. Ketika Al-Quran ini diperdengarkan, maka orang itu akan melihat bahwa sebagian manusia yang hatinya lembut, diberi kelembutan oleh Allah untuk menerima Islam, ya. Bahkan mereka meneteskan air matanya, ya. Mengapa? Karena begitu dahsyatnya Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak sungkan-sungkan menjelaskan, ya, di dalam Al-Quran, dalam suratul Maidah, ya. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul. Ketika mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, taro ayunahum, kalian akan melihat mereka, tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Mereka meneteskan air mata dengan derasnya. Karena apa? Mereka menyadari akan kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran. Jadi kebenaran Al-Quran bahkan bagi mereka yang pada saat itu non-muslim sekalipun, ya, yang telah mendapatkan kitab-kitab sebelumnya, mereka sudah menyadari
bahwa akan datang daripada seorang rasul yang membawa kebenaran. Ya. Maka di sini taro ayunahum tafidu minad dam'i mimma gharofu minal haq. Mereka meneteskan air mata, sadar bahwa telah hadir ya seorang rasul yang membawa kebenaran, yang membawa Al-Qur'an yang diceritakan sesungguhnya dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Jadi bahwa ketika nabi-nabi terdahulu mereka hadir membawa kitabnya masing-masing, maka telah tercatat, telah tertulis akan kabar hadirnya seorang rasul yang membawa kebenaran. Maka ketika apa yang dijanjikan itu hadir, mereka ya sebagian daripada mereka itu Allah buka hatinya untuk menerima kehadiran Al-Qur'an ini. Mereka lembutkan hatinya. Maka Al-Qur'an perlu kita baca ya, kita perdengarkan kepada umat sehingga mereka sekalipun mereka tidak menyaksikan turunnya Al-Qur'an, tapi dari bacaan yang diperdengarkan kepada mereka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan membuka hati mereka sehingga meneteslah air matanya, begitu haru ya. Sambil mengatakan yaquluna rabbana amanna, ya Allah kami beriman, faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami sebagai orang-orang yang menjadi saksi ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, ketika awal-awal Islam diturunkan, maka orang Islam itu mendapatkan ujian yang sangat berat. Salah satu ujian yang berat itu adalah orang-orang Islam itu mendapatkan penindasan, ya, tekanan dari kaum-kaum kafir, sehingga mereka mencari jalan bagaimana mendapatkan tempat yang aman dari pengusiran. Maka salah satunya adalah mereka hijrah, ya tentu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram itu lahir sebagai bentuk sebagai bentuk perwujudan hijrahnya Rasul. Karena ketika awal daripada penanggalan ini ya hijriah itu didasarkan atas apa? Penanggalan hijriah itu ternyata disepakati oleh para sahabat didasarkan atas hijrahnya Rasulullah SAW. Ya. Maka begitu juga ya di saat itu orang-orang Islam itu sudah mulai menggagas bagaimana mencari tempat yang aman ya untuk dakwah Islamiyah. Nah, salah satu tempat yang digagas pada saat itu adalah dari daerah kekuasaan Raja Najashi ya. Ketika itu hadirlah orang-orang Islam untuk berhijrah ke sana mencari tempat perlindungan yang aman. Hadirin rahimani rahimakumullah, namun apa yang terjadi ya orang-orang kafir pada saat itu mereka bersepakat untuk mengejar orang-orang Islam
yang ingin mencari perlindungan kepada Raja Najasyi pada saat itu. Sehingga mereka mencoba nyogok kepada raja, membawa berbagai macam oleh-oleh supaya orang Islam yang sedang mencari perlindungan di kerajaan Najasyi pada saat itu ya diusir lagi. Jadi begitu luar biasa ya. Namun hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala jaga ya, orang Islam itu. Mereka orang-orang kafir mencoba nyogok Raja Najasyi, kemudian mereka melakukan fitnah serta melakukan adu domba, ya kan? Apa adu dombanya? Salah satunya adalah mereka mencoba untuk membuat Raja Najasyi marah. Ini orang-orang Islam datang ke sini itu adalah membuat perpecahan di kalangan kami yang memisahkan keluarga dari anaknya, anak dari ibunya, ibu dari bapaknya, dan begitu seterusnya. Mereka, para pembesar-pembesar kami itu risau dan mengutus kami agar supaya orang-orang Islam yang hijrah ke sini dikembalikan, gitu ya. Dan lagi mereka itu adalah membawa agama baru yang menyesatkan. Bahkan agama itu agama baru yang dibawa itu mereka tidak lagi menyembah ya kepada Tuhan ya, tidak menyembah lagi kepada Tuhan karena Yesus itu dianggap sebagai nabi dan rasul menurut Islam, tapi sebagian mereka menganggap sebagai Tuhan Yesus ya, gitu ya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka orang Islam pada saat itu yang tadinya sudah mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi itu kemudian memanggil mereka lagi di sidang ya, di sidang mereka penuh was-was. Akhirnya ditunjuklah seorang Ja'far untuk menjadi juru bicara. Apa yang ditanyakan oleh Raja Najasyi pada saat itu adalah tentang nabi baru ya, nabi yang hadir di kalangan mereka. Maka diceritakan oleh Ja'far ya, mereka telah mendapatkan aduan dari orang kafir. Salah satu aduan yang disampaikan kepada Raja Najasyi adalah tentang sikap mereka yang tidak mau sujud kepada Raja Najasyi. Jadi ketika orang kafir itu hadir ke Raja Najasyi, mereka sujud. Sujud terus menyerahkan oleh-oleh yang banyak sekali, nyogok ya. Tapi orang Islam itu enggak mau sujud. Nah, itu salah satu yang dipermasalahkan dalam sidang itu. Ya, ini kehadiran mereka kan enggak mau sujud kan. Dalam bahasa mereka menghormati tapi sujud itu kan sudah kelihatan ada sesuatu yang berubah, yang berbeda dengan kita itu kan. Nah, begitu seterusnya, dia juga tidak mengakui ya Yesus itu sebagai Tuhan, begitu seterusnya ya. Banyak peraduan-peraduan yang harus dijawab oleh orang Islam pada situ. Maka Ja'far telah ditanya oleh Raja Najasyi, yaitu mereka diminta untuk menceritakan. Maka Ja'far dengan lantang dia menceritakan bahwa Nabi kami itu ya tidak membolehkan seorang manusia sujud kepada
manusia. Kemudian yang kedua ditanya tentang kerasulan, ya, tentang Isa. Ya. Maka Ja'far menjawab Isa itu adalah seorang rasul, bukan Tuhan. Ya, dia adalah seorang manusia yang diutus untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Dijawab oleh Ja'far dari pertanyaan Raja Najasyi itu. Begitu seterusnya, pertanyaan demi pertanyaan dijawab dengan lantang, dijawab dengan jelas. Bahkan di penghujung pembicaraan dalam sidang itu, Ja'far mengatakan, dahulu kami adalah pemakan bangkai, peminum darah, pembunuh manusia yang tidak berdosa. Begitu seterusnya. Kemudian setelah hadirnya Nabi kami membimbing kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semuanya. Kita dilarang untuk membunuh, dilarang meminum darah, begitu seterusnya. Sehingga bahasa yang disampaikan oleh Ja'far telah membuat hati Raja Najasyi menjadi begitu terkesan secara mendalam. Maka keluarlah air matanya mendengarkan bagaimana laporan Ja'far kepada Raja Najasyi. Tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Yaquluna rabbana amanna faktubna masyahidin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika terdengar berita kematian Raja Najasyi ini, Rasulullah dari jauh pun menyolatkan, ya. Itu salah satu hadis tentang sholat gaib itu adalah pada saat kematian Raja Najasyi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bahwa Isa putra Maryam yang oleh sebagian yang mengaku menjadi umatnya itu dianggap sebagai Tuhan, tetapi sesungguhnya dia telah menyatakan diri. Ya. Qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila. Maka Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian. Jadi bukan Tuhan, ya, Rasul Allah kepada kalian. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Kami bertugas, ya, untuk membenarkan, ya, membenarkan apa? Telah hadirnya kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab sebelumnya yang hadir. Jadi sebelum hadirnya Nabi Isa ada Musa, nabi-nabi terdahulu. Maka Nabi Isa hadir memberikan kabar kepada mereka telah datang nabi terdahulu dengan kitabnya. Antaranya yang disebut adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa. Dan yang kedua, mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Dan juga telah mengabarkan kepada mereka akan hadirnya seorang nabi setelah kenabianku yang namanya Ahmad atau alias Muhammad. Kan gitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah bukti nyata, ya, bahwa Nabi Isa hadir memberikan peringatan kepada mereka akan hadir seorang nabi yang namanya Muhammad, ya, namanya Ahmad alias Nabi Muhammad itu memberitahu pada mereka.
Maka ini adalah kebenaran yang nyata yang disampaikan oleh mulut Nabi Isa itu sendiri kepada kami. Ya, tetapi apa yang terjadi justru dengan itulah maka ya sebagian dari mereka seperti Raja Najasyi, dia lembut hatinya, meneteskan air mata, dan mereka mengatakan faktubna ma'a syahidin, ya. Tapi sebagian dari mereka mengatakan hadza sihrum mubin, kan gitu ya. Sebagian dari orang itu menerima, sebagian dari orang menolaknya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hal ini kita bersyukur karena dipilih oleh Allah untuk mengakui kehadiran Nabi Muhammad, tidak hanya sekedar mengakui, menjadi pengikutnya. Karena sebagian orang ada yang tidak diberikan hidayah, walaupun telah datang kepada mereka petunjuk seorang rasul, seorang utusan, ya, tetapi mereka menolaknya. Maka itulah sebabnya bahwa kita wajib bersyukur kepada Allah dengan hadirnya hidayah dalam diri kita. Karena banyak orang yang di muka bumi ini tidak mau mempercayai kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita dengan rasa syahdu, rasa nyaman, rasa tentram, rasa istiqomah dalam mempertahankan iman, mempertahankan Islam sampai ke hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.